warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Mr. Wisnu akan membuat sebuah tutorial bagaimana langkah-langkah membuat CP, ATP, dan TP. Maaf, CP, TP, dan ATP. Ya, seperti yang telah dilakukan pada saat kegiatan IHT pada Kamis lalu. Jadi seperti apa cara pembuatannya? Kita lihat dulu kepada tugas yang telah diberikan oleh Bu Susmiati dan juga Bu Reni. Tugasnya adalah, jadi yang pertama adalah kita diminta untuk membuat ya langkah-langkah menganalisis capaian pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah membuat tujuan pembelajaran. Kemudian lanjut kembali kepada ini dia, alur tujuan pembelajaran ATP. Nah, yang pertama bagaimana? Kita lihat adalah membuat atau menganalisis capaian pembelajaran berdasarkan elemen. Ini masih kosong, belum ada sama sekali. Nah, sedangkan tugas dari saya yang telah dibuat seperti ini contohnya. Ya, kita lihat. Untuk tugas pertama, ini sudah dibuat PDF-nya ya. Nah, yang pertama adalah membuat sebuah capaian pembelajaran berdasarkan elemen. Saat ini, Mr. Wisnu membuat capaian pembelajaran untuk mata pelajaran bahasa Inggris dengan fase A. Jadi fasenya ada 3, fase A, fase B, dan fase C. Fase A untuk kelas 1, 2, fase B untuk kelas 3 dan 4, fase C untuk kelas 5 dan 6. Nah, artinya apa? Fase A ini artinya untuk kelas 1 dan 2, mata pelajaran bahasa Inggris. Ya, ini untuk capaian pembelajaran atau CP. Kita lihat, ada 3 bagian, adalah yang pertama elemen, kedua capaian pembelajaran, yang ketiga materi ajar atau kontennya. Nah, dapat hasil ini dari mana? Ada menyimak, membaca, memirsa, berbicara, menulis, dan sebagainya. Dapat dari mana ini elemen? Mr. Wisnu dapatkan ini berdasarkan capaian pembelajaran yang telah diberikan oleh Bu Susmiati dan Bu Reni ya di bagian sini ya, CP bahasa Inggris. Dapat dari mana ini CP bahasa Inggris? Kita buka, dapatkan ini dari mana? Dari CP atau CP per mapel. Kita lihat, dibuka ya. Nah, di sini ada berbagai macam mata pelajaran mulai dari bahasa Indonesia sampai seni teater ya. Kita ambil salah satunya saja, yaitu tadi Mr. Wisnu mengambil CP atau CP bahasa Indonesia ya, yang sudah dibuat Word-nya ya. Kemudian kita lihat kembali, kita tuliskan di sini elemen-elemennya ya. Apa saja elemen-elemen yang kita tuliskan di sini? Contohnya mana? Kita lihat. Di sini adalah contoh CP atau capaian pembelajaran fase A sampai fase C, ya. Ini secara umum ya. Tidak untuk mata pelajaran tertentu, tapi secara umumnya, ya. Sedangkan untuk mata pelajaran, kita lihat di sini. Kita lihatnya di bagian CP. Ya, kita lihat dulu. Untuk CP bahasa Inggris. Klik dulu. Nah, kita lihat. Di bagian CP bahasa Inggris, kita akan melihat elemennya. Dapat dari manakah elemennya? Kita akan cek ke bagian bawah. Nah, di bagian bawah sini ada keterangannya ya. Sebentar. Kita cek. Nah,
Berikut ini adalah elemen-elemen mata pelajaran serta deskripsinya. Ya. Dan yang diambil adalah CP-nya atau CP-nya bahasa Inggris. Tentunya sudah ada ya. Tadi yang telah Mr. Wisnu sampaikan, elemennya apa saja? Yang pertama menyimak, membaca, memirsa, berbicara, menulis, hingga mempresentasikan. Ya, ada 6. Sedangkan di bagian sini ada 5, maka tuliskan 5 saja. 1, 2, 3, 4, 5. Tuliskan elemen-elemennya berdasarkan CP mata pelajaran yang Bapak Ibu Guru ambil. Ya, tuliskan di sini mata pelajarannya. Contoh mata pelajaran bahasa Inggris. Ya, bahasa Inggris. Fase, kita ambil saja fasenya yaitu fase A, ya. Ini untuk kelas 1, kelas 2 ya, fase A. Elemennya apa tadi yang telah disampaikan? Mana tadi? Ini dia. CP-nya yaitu CP bahasa Inggris. Nah, mulai dari menyimak sampai mempresentasikan ditulis di sini, ya. Ditulis di sini. Ya, contoh pertama menyimak. Ini contohnya, ya. Ini elemennya, sedangkan yang lainnya bagaimana? Tulis semuanya, lengkapi, ya. Dilengkapi semuanya. Kemudian capaian pembelajarannya dapat dari mana? Kita akan cek ke bagian CP bahasa Inggris. Nah, di bawah sini ada capaian pembelajaran bahasa Inggris setiap fase. Nah, tentunya kita ambilnya yang fase A ya. Nomor 1, fase A. Di fase A ada yang pertama elemen menyimak berbicara. Nah, kita ambilnya di mana, Pak? Untuk capaiannya, dari mulai pada akhir fase A, kita akan tuliskan hingga tanda titik saja. Ya, pada fase A atau pada akhir fase A, peserta didik menggunakan bahasa Inggris sederhana untuk berinteraksi dalam situasi sosial dan kelas, seperti berkenalan, memberikan informasi diri, mengucapkan salam dan selamat tinggal. Klik, ini ada tanda titik, sampai situ saja dulu ya. Nah, kita tuliskan di mana? Tuliskan di sini, ya. Seperti apa contohnya? Kita lihat di punya saya, ya. Contohnya di sini. Nah, pada akhir fase A, peserta didik menggunakan bahasa Inggris yang tadi telah disampaikan, ya. Sampai tanda titik, selesai. Semuanya diselesaikan. Elemennya selesai, capaian pembelajarannya juga dituliskan, ya. Nah, kemudian bagaimana dengan materi ajar? Kalau sudah elemen dan capaian pembelajarannya diisi, bagaimana dengan materi ajar atau kontennya? Nah, kita ambil untuk materi ajar ini, ya, sesuaikan dengan capaian pembelajaran siswa. Sekali lagi, sesuaikan dengan capaian pembelajaran siswa yang tadi telah Mr. Wisnu sampaikan. Contohnya apa? Misalkan capaian pembelajaran pada fase A, peserta didik menggunakan bahasa Inggris sederhana untuk berinteraksi dalam situasi sosial. Seperti apa? Berkenalan. Nah, kita ambil saja poin pentingnya, yaitu berkenalan. Jadi, poin berkenalan ini bisa dijadikan sebagai materi ajar. Apa bahasa Inggris yang berkenalan? Maka tuliskan introduction atau perkenalan diri. Itu jadi materi ajar. Ya, udah ketemu satu. Tulis. Nah, kemudian bagian membaca. Pada fase A atau pada akhir fase A, peserta didik merespon secara lisan terhadap teks pendek. Artinya apa teks pendek ini? Nah, berarti teks sederhana, bacaan bahasa Inggris. Tulis aja teks percakapan, ya. Contohnya saja, teks percakapan atau short text, teks pendek, ya. Tuliskan saja di materi ajar ini, ya. Sesuaikan dengan mata pelajaran yang Bapak Ibu sampaikan nanti, ya. Ini contohnya bahasa Inggris. Kemudian, kok ini sama memirsa? Nah, sesuai dengan yang tadi, elemen tadi, sesuai dengan capaian pembelajaran, kita lihat capaian pembelajaran tadi, ya. Nah,
di capaian pembelajaran ini terlalu banyak, maaf. Tetapi kita ambilnya yang capaian pembelajaran bahasa Inggris ya. Di capaian pembelajaran bahasa Inggris, di bagian elemennya di sini ada elemen menyimak dan berbicara. Berarti jadi satu. Untuk bagian capaian pembelajarannya dijadikan satu. Ya, sama. Ya. Bagian elemen menyimak dan berbicara sama materinya, sama capaian pembelajarannya, maka dituliskan sama. Ya, di sini bagiannya sama. Ya. Hati-hati salah tulis ya. Contohnya seperti ini. Nah, contohnya pemirsa dan menyimak hampir sama. Nah, betul ya. Ya, atau maaf, yang hampir sama itu adalah yang bagian berbicara dengan menyimak sama materinya ya. Maka tuliskan sama. Kalau menulis bagaimana? Di sini ada keterangan bagian elemennya menulis dan capaian pembelajarannya belum menjadi fokus pembelajaran pada fase ini. Kalau belum menjadi fokus pembelajaran artinya belum menjadi konten belajar, belum menjadi materi aja, maka ditanda titik saja ya. Nah, ini untuk contoh bagian capaian pembelajaran. Nah, sampai saat ini sudah paham ya? Untuk bagian elemennya kamu akan cari ya, Bapak Ibu guru cari di bagian capaian pembelajaran, bagian elemennya silakan dituliskan, kemudian capaian pembelajarannya pun sama ya. Dilihat dari capaian pembelajaran tadi, bagaimana dengan materi ajarnya ya, disamakan. Maksudnya jika materi capaian pembelajarannya itu berkaitan dengan materinya, maka dituliskan yang mendekati ya. Nah, ini untuk bagian capaian pembelajaran. Bagaimana dengan tujuan pembelajaran? Kita lihat di bagian bawah. Merumuskan tujuan pembelajaran. Pilihlah salah satu materi ajar dalam satu elemen. Nah, contohnya mata pelajaran bahasa Inggris. Nih, di sini di bagian kosong sini nih ada kosong ya. Di sini mata pelajarannya masih kosong, maka tuliskan mata pelajarannya apa? Fasenya tadi fase apa? A, B, C. Kemudian elemennya, salah satu saja elemennya. Tidak usah banyak-banyak. Tulis salah satu. Contohnya mana? Contohnya di bagian sini. Ya. Contohnya yang menyimak. Kita ambil elemennya menyimak yang ada di bagian atas. Ya. Salah satu saja, tidak usah banyak-banyak. Menyimak. Tuliskan di bawah sini. Ya. Kemudian tuliskan juga capaian pembelajaran yang bagian elemen menyimak. Tuliskan di sini, di sebelah kiri. Bagaimana dengan materi ajarnya? Sama. Ya, materi ajar ini berdasarkan capaian pembelajaran dari elemen menyimak. Maka tuliskan introduction. Tulis di bagian materi ajar. Nah, jika sudah selesai, bagaimana capaian pembelajarannya dan materi ajar sudah selesai? Bagaimana dengan tujuan pembelajaran? Saya bingung. Tidak usah bingung-bingung. Tujuan pembelajaran, kita lihat dulu bagaimana cara merumuskan tujuan pembelajaran berdasarkan materi IHT kemarin. Ya, kita cek kembali materi IHT-nya. Nah, di sini, di materi IHT kemarin, ada 3 alternatif cara merumuskan atau menyusun tujuan pembelajaran. Nah, yang pertama adalah merumuskan tujuan pembelajaran secara langsung, sesuai dari CP yang ada. Yang kedua adalah merumuskan TP dengan menganalisis kompetensi dan lingkup materinya. Kemudian yang ketiga adalah merumuskan TP lintas elemen. Ya, berdasarkan elemen yang ada, dirumuskan TP-nya bagaimana. Nah, untuk saat ini Mr. Wisnu mengambilnya adalah alternatif pertama, langsung merumuskan tujuan pembelajarannya melalui CP-nya ya. Kita cek. Bagaimana? Nah, di sini kan kosong ya. Nah, untuk yang bagian ini kosong, bagaimana cara merumuskannya? Kita lihat contohnya di bagian sini ya. Ada beberapa tujuan ya, ada 5. 1.1, 1.2,
1.3, 1.4, dan 1.5. Nah, untuk yang bagian ini, Mr. Wisnu mengambil tujuan pembelajarannya atau merumuskan tujuan pembelajarannya berdasarkan CP-nya langsung, ya. Langsung dari sini CP-nya langsung, ya. Siswa dapat mengucapkan salam perkenalan diri karena ini adalah materi ajarnya berkaitan tentang perkenalan diri dan ini hubungannya dengan interaksi dalam situasi sosial dan tepatnya di kelas seperti berkenalan. Nah, fokusnya adalah berkenalan, memberikan informasi diri, mengucapkan salam dan selamat tinggal. Maka poin-poin inilah yang Mr. Wisnu jadikan tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah berkenalan. Poin kedua, memberikan informasi diri, ya, tentang perkenalan diri. Yang ketiga, mengucapkan salam, greetingsnya. Dan yang keempat, selamat tinggal, goodbye-nya, ya. Nah, kita tuliskan yang pertama adalah mengucapkan salam perkenalan diri. Siswa dapat mengucapkan salam perkenalan diri di depan kelas. Tujuan pembelajaran yang pertama. Adapun tujuan pembelajaran kedua adalah siswa dapat memberikan informasi diri berdasarkan ini, ya. Informasi diri berdasarkan capaian pembelajaran. Yang ketiga adalah mengucapkan pelafalan bahasa Inggris. Bagaimana cara dia menyampaikan perkenalan dirinya dengan bahasa Inggris yang baik dan benar. Pelafalannya harus benar juga. Jadi itu masuk ke dalam tujuan pembelajaran. Adapun yang keempat adalah menjawab pertanyaan sederhana tentang perkenalan diri. Setelah dia mengucapkan perkenalan diri sampai selamat tinggal, maka kita ada sesi tanya jawab. Ya, apakah dia mampu? Ya, ketika berkenalan diri itu ditanya apakah dia mampu menjawabnya. Itu menjadi tujuan pembelajarannya. Yang keempat. Adapun yang kelima, siswa dapat melakukan interaksi tanya jawab. Nah, sama seperti tadi, udah bisa menjawab, dan di sini adalah melakukan interaksi tanya jawab dengan siswa lainnya mengenai perkenalan diri. What is your name? How old are you? My name is Wisnu. I am 30 years old. Contohnya seperti itu, ya. Nah, itu adalah masuknya ke tujuan pembelajaran. Tapi Mr. Wisnu ambilnya ini secara langsung dari capaian pembelajaran. Boleh saja boleh saja Bapak Ibu Guru mengambil langsung atau mengambilnya melalui lintas elemen capaian pembelajaran yang tadi telah disampaikan, ya. Banyak, ada 3 alternatif. Silakan boleh dipilih yang mana. Itu untuk mengisi bagian ini, ya. Di tujuan pembelajaran ini diisi. Nah, kemudian setelah ini diisi bagaimana? Kita lanjutkan ke bagian menyusun alur tujuan pembelajaran. Nah, bagaimana ini yang bagian alur tujuan pembelajaran? Nah, bingung ya? Tidak usah bingung lagi. Di mata pelajaran ini tuliskan mata pelajaran yang Bapak Ibu tadi sampaikan di atas. Mata pelajarannya apa? Fasenya fase kelas fase apa? Ya, A, B atau C. Kemudian kelasnya fasenya misalnya fase A, kelasnya Bapak Ibu ngambilnya kelas 1, maka tuliskan kelas 1. Fase A-nya kelas 2, maka tuliskan kelas 2, ya. Contoh. Tuliskan di sini pelajaran bahasa Inggris. Ya, kemudian fasenya tuliskan fase A. Kelasnya tuliskan kelasnya kelas 2. Nah, sesuai dengan Bapak Ibu tuliskan, ya. Misalkan ingin menuliskan fase A-nya kelas 2, boleh. Kelas 1 boleh, yang pasti pada saat fase A itu kelas 1 ataupun kelas 2. Fase B kelas 3 atau kelas 4. Fase C kelas 5 ataupun kelas 6. Ya. Bagaimana dengan alur tujuan pembelajaran? Berdasarkan informasi terbaru, untuk bagian sini kita membuat tabel baru, ya. Untuk bagian dimensi profil pelajar Pancasila, ya. Dapat informasi terbaru yaitu kita membuat kembali, ya, tabel baru untuk bagian dimensi profil
pelajar Pancasila di bagian sini ya. Bagaimana cara membuatnya? Klik kanan. Ya, ini untuk Mr. Wisnu sendiri. Klik kanan, lalu tuliskan insert column to the right. Yang klik yang kanan. Nah, seperti ini. Jadinya ada dua ya. Yang satu mata pelajaran, yang satu adalah tuliskannya dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, ini sudah ditulis ya. Nah, lalu tujuan pembelajarannya bagaimana? Lalu tujuan pembelajarannya Bapak Ibu guru gunakan berdasarkan tujuan pembelajarannya. Jadi, tujuan pembelajaran yang tadi telah dituliskan ya, di sini ya. Bapak Ibu tolong dibuat alurnya seperti alur membuat LPP ya. Misalkan contohnya yang saya buat di sini adalah pertama, pada pertemuan pertama guru menjelaskan mengenai materi introduction atau perkenalan diri kepada siswa di kelas ya. Jadi alurnya dari mulai awal kedatangan guru sampai selesai pembelajaran ya, sampai selesai. Nah, di sini Mr. Wisnu sudah menuliskan mungkin 11 tahapan. Berbeda mungkin dengan Bapak Ibu guru bisa aja 12 ya atau lebih ya, sesuai dengan mata pelajarannya, sesuai dengan materi ajarnya dan sebagainya. Nah, kemudian dituliskan sesuai dengan tadi tujuan pembelajarannya ya. Ada 5, kita kembangkan 5 bagian ini ke dalam alur tujuan pembelajaran ya. Contohnya di Mr. Wisnu adalah pada pertemuan pertama guru menjelaskan mengenai materi introduction atau perkenalan diri kepada siswa di kelas. Kemudian langkah kedua, guru melakukan praktek salam perkenalan diri menggunakan bahasa Inggris di depan siswa ya. Jadi langkah-langkahnya dulu ya. Bagaimana? Jadi kita kembangkan si tujuan pembelajaran di atas, ini yang ada di sini, ke dalam alurnya ya, dari mulai awal sampai selesai pembelajaran. Dikembangkan ya, cara untuk membuat alur tujuan pembelajaran ini bagaimana? Kita mengembangkan tujuan pembelajaran di atas. Jadi anggapannya adalah seperti pembelajaran di kelas pada saat sedang belajar ya. Nah, ini adalah alur tujuan pembelajarannya. Jika sudah selesai, alurnya dibuat 1 sampai 11 atau 1 sampai 10 dan sebagainya. Langkah selanjutnya adalah kita membuat profil pelajar Pancasila yang tadi sudah dituliskan di sini. Ya, dimensi profil pelajar Pancasila. Ya, yang sudah tadi dituliskan. Nah, bagaimana cara menuliskan atau mencari dimensi profil pelajar Pancasila? Tentunya tentunya Bapak Ibu guru harus memiliki dahulu atau mendapatkan dahulu yang namanya data atau materi mengenai dimensi, elemen, dan subelemen profil pelajar Pancasila pada kurikulum Merdeka yang bisa diambil dari PMM, Platform Merdeka Mengajar, ataupun Google, ataupun sebagainya ya. Nah, ini yang bisa didapatkan ada sekitar 6 atau 5 elemen, 5 dimensi, atau 6 ya, yang bisa dijadikan sebagai referensi untuk pembuatan ATP tersebut ya. Yang pertama adalah dimensi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini berkaitan dengan mungkin yang pertama yaitu kalau di kelas berdoa terlebih dahulu, itu masuknya ke sana. Kemudian kita lanjutkan kembali. Ada juga dimensi yang kedua adalah maaf ini terlalu panjang ya. Kita
Percepat saja. Yang kedua adalah dimensi kebinekaan global. Nah, pelajar Indonesia mempertahankan budaya luhur, lokalitas, dan identitasnya, dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain. Nah, ini dalam materi PPKN sangat berperan sekali ya, kebinekaan global masuk ke sana, ataupun materi agama dan sebagainya, ataupun materi seni, ya. Nah, kemudian yang ketiga, adapun yang ketiga adalah kita percepat dimensi bergotong royong. Nah, maksudnya dimensi bergotong royong apa? Pelajar Indonesia memiliki kemampuan bergotong royong atau ya disebut juga kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama. Secara bersama-sama membantu. Itu masuknya bergotong royong, ya. Nah, kemudian adapun materi selanjutnya atau dimensi selanjutnya adalah dimensi mandiri, ya. Mandiri di sini adalah pelajar Indonesia adalah pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya sendiri, ya. Kemudian, adapun selanjutnya adalah dimensi bernalar kritis, ya. Pelajar yang kritis mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi. Jadi, jika ada pembelajaran yang disampaikan oleh guru, itu masuknya siswanya diminta untuk bernalar kritis, ya. Diskusi dan sebagainya masuknya ke bernalar kritis ataupun bergotong royong. Nah, selanjutnya ada dimensi kreatif. Nah, segala hal yang mengenai kreasi, seni, masuknya ke dimensi kreatif, ya. Nah, ini ada 6 dimensi yang tentunya Bapak Ibu jangan lupakan untuk ditaruh di bagian dimensi profil pelajar Pancasila sesuai dengan alur pembelajaran yang ada, ATP, ya. Contohnya bagaimana? Oke, biar tidak panjang lebar, contohnya adalah pada pertemuan pertama guru menjelaskan mengenai materi introduction. Nah, introduction ini adalah sifatnya atau dimensinya bernalar kritis. Kemudian yang kedua, guru melakukan praktek salam perkenalan diri, masuknya bernalar kritis, ya. Guru menjelaskan maksud dari perkenalan diri yang sebelumnya telah disampaikan di depan kelas ataupun siswa. Nah, karena secara bersama-sama, ya, masuknya ke bergotong royong dimensinya. Kemudian, yang keempat adalah guru menuliskan materi introduction, ya. Nah, kepada siswa untuk bersama-sama. Ini ada kata bersama-sama lagi. Maka kata bersama-sama ini masuknya ke dimensi bergotong royong. Nah, sedangkan yang kelima, siswa dan siswi mampu mengucapkan pelafalan bahasa Inggris dengan baik. Nah, siswa dan siswi mampu mengucapkan pelafalan dengan baik itu adalah sendiri-sendiri, ya. Harus mampu sendiri. Nah, dengan kata mampu sendiri ini artinya dimensi yang masuk ke dalam profil pelajar Pancasila adalah mandiri, ya. Jadi ada berapa? 3. Bernalar kritis, bergotong royong, dan juga mandiri, ya. Ini masuknya 3 dimensi, ya, yang masuk ke dalam ATP Mr. Wisnu ini. Nah, ini contohnya seperti ini. Nah, setelah selesai, apakah ini sudah selesai? Belum, ya. Mungkin menurut Mr. Wisnu belum selesai sampai saat ini, ya. Bagaimana kita akan membuat sebuah modulnya? Nah, modulnya seperti apa? Modulnya yang tadi telah disampaikan di materi IHT. Contohnya seperti apa? Nah, ini contoh yang telah Mr. Wisnu buatkan. Seperti ini. Bisa dicek dulu ya, kurang lebihnya. Ini sedang diproses, mohon bersabar.
Ini sifatnya adalah bentuknya JPEG ya. Word dibuat ke JPEG. Jadi modelnya gambar, jadi bisa terlihat lebih jelas. Ya, kita lihat. Nah, di bagian sini, ini ada alur tujuan pembelajaran, kita lihat baik-baik. Nah, ini adalah hasil akhir dari ATP yang tadi telah dibuatkan. Jadi, Mr. Wisnu sudah membuatkan modul sederhana, modul ajar bahasa Inggris, dalam materi introduction untuk fase A, ya, di mana tujuan pembelajarannya berdasarkan tadi, ya, salah satu saja yang dimasukkan ke dalam modul ajar, ya, yaitu poin 1.2, siswa dapat memberikan informasi diri dengan jelas berdasarkan perkenalan diri di depan teman-teman dan guru, ya. Ini dituliskan. Kemudian domain mapelnya apa? Domain mapel itu elemen, yaitu bagiannya menyimak kelas semester untuk atau modelnya tatap muka, ya. Ngoyong, kemudian mandiri. Kemudian media pembelajarannya adalah mendapatkannya dari buku, ya, sementara ini dari buku ataupun informasi-informasi dari yang relevan, bisa Google, bisa dari Nah, kemudian kita tuliskan langkah pembelajarannya dari mulai kegiatan awal, kegiatan intinya, kemudian sampai ke kegiatan penutup. Kita tuliskan. Nah, kemudian jangan lupa dituliskan tanggalnya, mengetahui kepala sekolah dan guru bahasa Inggris. Ya, ini contoh sederhana. Nah, ini seperti ini contohnya. Untuk pembuatan modul ajar bahasa Inggris, bagaimana pembuatan modul ajar bahasa Inggris ini? Bisa dibuat, bisa dikerjakan melalui Canva, ataupun di Word, ya. Di Word menggunakan simbol. Simbol di sana banyak gambar-gambar, ya, bisa dibuat. Kemudian untuk bagian belakangnya, backgroundnya dari Google, ya, mudah sekali dari Google, tinggal dicari saja background yang menarik untuk tampilannya. Nah, kemudian dihiaslah, dibuatlah sedemikian rupa sehingga modul ajar ini terbentuk. Oke, semoga bermanfaat. Informasi tutorial cara pembuatan ATP hingga modul ajar kurikulum Merdeka, Mr. Wisnu akhiri. Terima kasih banyak. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan juga share. Semoga bisa memberikan manfaat lebih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.